بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده وبعد. Para hadirin jamaah Masjid Al-Irsyad Surabaya yang saya muliakan, dan juga para pemirsa yang menyaksikan melalui channel YouTube dimanapun Anda berada. Kita masih membahas tentang Asma'ul Husna, malam zahir al-batin. Keempat asma Allah ini tercantum di dalam Al-Quran di dalam satu ayat, yaitu di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga. Di dalam surat Al-Hadid ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Dialah Allah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin. Dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 namanya sekaligus. Wal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Apa makna dari nama-nama Allah ini? Penafsiran terbaik tentang nama-nama Allah dan penjelasan maknanya adalah penafsiran dari sunnah nabawiyah, penafsiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi pernah berdoa dengan menyebut 4 nama ini, yaitu dalam doa yang Nabi perintahkan kepada umatnya untuk membaca doa ini sebelum tidur. Diriwayatkan dalam hadis yang dicatat oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami agar sebelum tidur untuk membaca doa berikut ini. Doanya, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim. Ya Allah, Rabb langit dan Rabbnya bumi, serta Rabbnya arsy yang agung. Rabb artinya pemilik, pengatur, pengendali, penguasa, itu makna dari kata Rabb. Rabbnya langit dan segala macam isinya, semua makhluk yang ada di langit tersebut, serta Rabbnya bumi dan Rabbnya Arsh al-Azim, yaitu Allah. Rabbana wa Rabba kulla syai', ya Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatu, Rabb segala sesuatu, faliqal habbi wan nawa, yang menumbuhkan bulir dan biji-bijian, wa munzilat Taurat wal Injil wal Furqan, dan Allah yang menurunkan kitab Taurat, kitab Injil dan Furqan.
A'udzu bika min syarri kulli syai' anta akhidun binasiyatihi. Aku berlindung dari kejahatan segala sesuatu yang engkau pegang ubun-ubunnya. Ini minta perlindungan kepada Allah dari semua makhluk, dari kejahatan semua makhluk. Karena semua makhluk ubun-ubunnya ada di tangan Allah. Artinya Allah yang mengendalikan. Kemudian Nabi mengajarkan, selanjutnya Nabi membaca, Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai'. Ya Allah, engkau adalah al-awwal, yang tiada sesuatu pun sebelummu. Wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. Dan engkau ya Allah adalah al-akhir. Al-akhir falaysa ba'daka syai'. Yang tiada sesuatu pun setelahmu. Wa antal zahir falaysa fawqaka syai'. Dan engkaulah al-zahir, yang tiada sesuatu pun di atasmu. Wa antal batin falaysa dunaka syai'. Dan engkaulah al-batin, yang tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu atau yang berada di bawahmu. Nanti akan kita jelaskan maknanya. Iqdi anna ad-daina wa aghnina minal faqr. Ya Allah, lunasilah hutang kami dan berilah kami kecukupan dari kefakiran. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita membacanya sebelum tidur. Dan kita lihat doa ini, di dalam doa ini kita diajarkan sebelum meminta kepada Allah, sebelum memohon kepada Allah, kita melantunkan puji-pujian dulu kepada Allah, menyebut asma Allah. Ini salah satu adab dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim wa rabbana wa rabb kulli syai' falikal habbi wan nawa wa munzilat taurat wal injil wal furqan. Memuji Allah terlebih dahulu. Ini di antara adab kita berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa kepada Allah, panggillah Allah dengan nama-nama yang mulia. Tawassullah dengan nama-nama Allah yang terkait dengan apa yang kita minta. Di antara nama Allah yang disebut di dalam doa ini dan juga sekaligus penjelasan maknanya adalah al-awwal wal akhir wal zahir wal batin. Baru kemudian kita meminta kepada Allah, apa yang kita minta? Iqdi anna ad-dain. Ya Allah, lunasi hutang kami. Maksudnya, bantulah kami melunasi hutang-hutang kami dan cukupilah kami dari kefakiran. Ini doa yang penting untuk kita baca, terutama yang punya utang. Ini sangat penting. Insya Allah bangun di pagi hari ada inspirasi dia. Oh, ini ada peluang-peluang, pekerjaan-pekerjaan agar hutangnya terlunasi. Bukan berarti kalau kita minta Allah dilunasi kemudian bangun ada dolar di samping kita, lah. Itu khayalan. Tapi ketika kita minta kepada Allah, iqdi anna dain, ya Allah lunasi hutang kami, maka kita meminta kepada Allah untuk membantu kita mendapatkan harta agar hutang-hutang kita terlunaskan. Wa aghnina minal faqr, dan cukupilah ya Allah kami sehingga kami tidak menjadi fuqara. Maka di dalam hadis ini, ma'asyiral muslimin, Nabi SAW menjelaskan makna-makna dari nama-namanya. Yang pertama, Nabi SAW menjelaskan makna al-awwal. Allahumma antal awwal
falaisa qablaka syai'. Maka al-awwal artinya Allah Subhanahu wa taala yang mendahului awal segala sesuatu. Sebelum ada apa-apa, Allah lah yang pertama kali ada. Itu namanya al-awwal. Kemudian wal akhir, maknanya tidak ada sesuatu pun yang akhir melainkan Allah menjadi yang setelahnya. Tiada sesuatu pun sesudahnya. Ini artinya bahwa Allah Maha Kekal. Maka seluruh makhluk punya batas akhir. Tidak ada yang kekal. Seluruh makhluk punya batas akhir yang kemudian dia akan lenyap. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Adz-Dzahir dijelaskan oleh Nabi, walaysa fawqaka syai'. Allahu Adz-Dzahir, yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Yang tidak ada yang lebih unggul daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Tinggi. Adz-Dzahir. Ada sebagian ulama yang menerjemahkan Adz-Dzahir artinya al-buruz, yang nampak. Artinya bahwa Allah Subhanahu wa taala nampak keberadaannya dari mana? Dari bukti-bukti keberadaannya. Dari berbagai macam bukti, tanda-tanda yang jelas-jelas menunjukkan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seolah-olah memang Allah itu zahir ada, sekalipun tidak terlihat oleh mata kita. Namun penjelasan yang disebutkan oleh Nabi, ini lebih utama. Falaisa fawqaka syai'. Allah tidak ada yang lebih tinggi daripadanya. Kemudian wa antal batin, dan engkaulah al-batin ya Allah, yang tidak ada sesuatu yang menghalangi ilmumu. Tidak ada sesuatu yang menghalangi ilmumu. Al-batin, maka artinya di antara para ulama ada mengatakan bahwa Allah itu maha dekat. Dan Allah itu maha tahu. Apapun yang terdekat, Allah lebih dekat. Tentu ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ada sebagian ulama yang menafsirkan al-batin, yakni ay ghaira musyahad kasairil asya'. Al-batin artinya yang tersembunyi, yang tidak terlihat di dunia. Allah tidak terlihat. Ini diantara makna al-batin. Maka makna al-batin adalah dekat. Allah lebih dekat dari segala-galanya. Allah mengetahui sesuatu yang batin, yang tersembunyi. Dan tidak ada sesuatu yang tidak diketahui oleh Allah. Di antara makna yang lain, al-batin adalah Allah tidak terlihat oleh mata manusia di dunia. Ini di antara makna al-batin. Maka 4 nama ini memiliki pengaruh kalau kita betul-betul menghayati 4 nama ini di dalam kehidupan kita. Ketika kita mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang awal dan yang akhir, maka tentunya kita persembahkan seluruh aktivitas kita, kebaikan kita, amal soleh kita hanya untuk Allah. Allah lah yang menjadi tujuan awal kita dan tujuan terakhir kita. Apapun yang kita kerjakan, jadikan Allah yang pertama dan yang terakhir. Dan jika kita mempersembahkan amal untuk Allah, maka amal kita akan terus ada, tidak akan lenyap, karena Allah Maha Kekal, dan apa yang ada di sisi Allah menjadi kekal buat kita.
Jika kita niatkan amal kita karena Allah, maka akan tersimpan di sisi Allah dan Allah tidak akan pernah binasa. Berbeda ketika kita persembahkan amal kepada manusia. Hilang dengan hilangnya manusia. Lenyap dengan lenyapnya manusia. Kalau kita beramal karena manusia, dipuji oleh manusia, pujian itu akan lenyap. Maka seluruh amal, ketika kita memahami tentang hakikat Allah, artinya ketika kita memahami tentang asma-asma Allah, nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala, maka ini tentunya akan mendorong kita untuk selalu melihat Allah dan selalu menjadikan Allah sebagai tujuan kita, tujuan awal, tujuan akhir. Makhluk jangan ditoleh ketika kita beramal. Kalau kita ingin mendapatkan pahala amal-amal kita. Kalau kita menoleh makhluk, melihat makhluk, maka Allah akan serahkan urusan kita kepada makhluk, dan makhluk tidak akan bisa membawa kebaikan kita sampai kepada Allah. Akan lenyap dengan lenyapnya makhluk tersebut. Demikian pula ketika kita mengetahui Allah yang maha tinggi, Allah yang maha mengetahui batin-batin manusia, Allah yang maha dekat dengan ilmunya. Ini juga kalau kita resapi punya pengaruh yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Semakin orang merasakan dekatnya Allah, semakin kuat perasaan muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Orang yang semakin kuat ma'rifahnya kepada Allah, itu semakin kuat perasaan diawasi, dilihat, dikontrol oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dia tidak berani berbuat, kecuali berbuat sesuatu yang diridhai dan dicintai oleh Allah. Karena dia sadar Allah sedang melihat dia. Kenapa? Allahul batin. Kita menyembunyikan sesuatu, Allah pasti tahu. Kita melakukan segala sesuatu dengan sembunyi-sembunyi, Allah maha tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, ketika kita memahami bahwa huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin, ini pula akan mendorong kita menjadi hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang mengagungkan Allah. Tidak ada di dunia ini yang eksis, yang kekal, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita merasa diri kita besar, bahwa kebesaran kita telah didahului oleh kebesaran Allah, dan Allah yang memberi kebesaran itu. Dialah segala-galanya, awal dari segala-galanya, dan akhir dari segala-galanya. Adapun kita berawal yang didahului dari segala sesuatu, yang didahului oleh yang lain, dan akan berakhir tanpa bekas. Jasad kita akan berakhir, ruh kita akan dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dikembalikan kepada yang maha akhir, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini ma'asyiral muslimin, kalau kita terus menerus menghayati nama-nama Allah yang sudah kita kaji, itu luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan kita. Dan inilah yang dimaksud dari ucapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa siapa yang menghafal 99 asma nama-nama Allah al-husna, maka dia masuk syurga. Maksudnya adalah memahami, dan nama-nama itu berpengaruh dalam kehidupannya. Bukan hanya sekedar diucapkan, bukan hanya sekedar dilantunkan, kemudian setelah itu tidak ada bekas di dalam jiwa kita. Setelah mengucapkan asmaul husna, pulang mencuri hartanya orang, ngerasani orang, merasa sombong, tidak ada bekasnya. Bukan itu yang dimaksud. Maka ketika Nabi SAW mengatakan inna lillahi tis'an wa tis'ina isman mi'a illa wahida min ahsaha dakhala al-jannah, nah Allah Azza wa Jalla punya 99 nama, siapa yang ahsaha menghitung,
Secara letterx artinya menghitung, maka dia masuk surga. Bukan maksudnya hanya sekedar membaca satu persatu kemudian dia masuk surga lah. Tapi nama-nama tersebut dihayati dan harus menjadi dan harus berpengaruh di dalam kehidupannya. Kalau belum berpengaruh, diulang lagi, dihayati lagi. Dan di antara makna ahsaha adalah kita berdoa kepada Allah dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada doa lagi yang terkait dengan nama al-awwal wal akhir, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan doa Allahumma antal awwal la syai'a qablak. Ini juga penjelasan tentang makna al-awwal wal akhir. Allahumma antal awwal la syai'a qablak. Ya Allah, engkaulah yang awal, yang tidak ada sesuatu yang mendahuluimu. Wa antal akhir fala syai'a ba'dak. Dan engkau adalah al-akhir, yang tidak ada makhluk setelahmu. A'udzu bika min syarri kulli dabba nasiyatuha biyadik. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari segala kejelekan, dari kejelekan makhluk yang mana ubun-ubunnya berada di tanganmu. Wa a'udzu bika, dan aku berlindung kepadamu ya Allah minal itsmi, dari perbuatan dosa, wal kasali, dari sifat malas, wa min adzabil qabri, dari azab kubur, wa min fitnatil qabri, dari fitnah kubur, wa a'udzu bika minal ma'thami wal maghrab. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari perbuatan dosa dan hutang. Allahumma naqi qalbi minal khataya. Ya Allah, bersihkan hatiku dari dosa. Kama naqaita thawbal abyadha minad danas. Sebagai engkau bersihkan kotoran dari baju putih. Engkau bersihkan baju putih dari kotoran. Allahumma ba'id baini wa baina khati'ati kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Ya Allah, jauhkan antara diriku dan dosa sebagaimana engkau menjauhkan antara timur dan barat. Ini juga doa yang luar biasa yang terkait dengan dua nama Allah, al-awwal wal akhir. Di mana di dalam doa ini Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta perlindungan dari banyak hal. Meminta perlindungan dari apa? Dari keburukan seluruh makhluk. Dan ketika kita ingin mendapatkan keamanan, ingin meminta keamanan, mintalah kepada Allah. Bukan minta kepada makhluk. Bukan minta kepada wali fulan atau wali allan. Datang minta kepada Allah. Ini yang diajarkan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bacalah doa, sebutlah nama Allah, kebesaran Allah. Allahumma antal awwal falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai'. A'udzu bika min kulli syarri dabba anta akhidun bi nasiyatiha. Minta perlindungan kepada Allah. Jangan sampai kita meminta perlindungan kepada makhluk, hati bergantung kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang kita minta kepada Allah dijauhkan dari apa? Minal itsmi, dari dosa. Dosa merupakan beban yang membebani makhluk ketika dia berjumpa dengan Allah. Tidak ada beban yang lebih berat, yang lebih memberatkan dan lebih membuat menderita makhluk kecuali beban dosa. Lebih berat beban dosa, lebih berbahaya beban dosa daripada beban-beban yang kita angkat di dunia ini. Kalau kita mengangkat beban di dunia ini merasa capek, merasa letih, ketahuilah bahwa ada beban yang membuat kita letih selama-lamanya, capek yang tidak berujung, yaitu beban dosa. Dari sekarang kita kikis, kita lepaskan beban-beban dosa dari diri kita. Milal itsmi, salah satu caranya kita minta kepada Allah diberi kekuatan untuk dijauhkan dari dosa. Kemudian wal kasali, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas. Jadi malas ini penyakit. Malas apa yang kita minta kepada Allah untuk dijauhkan? Malas melakukan ketaatan. Malas melakukan ibadah salat. Bahkan sifat malas dalam menjalankan ketaatan merupakan ciri orang-orang munafik. Hati-hati ikhwani fillah. Kasal, malas,
orangnya kaslan. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang orang-orang munafik, wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang-orang munafik kalau mereka diajak untuk salat malas. Jadi kalau kita di antara kita ada yang malas salat, jangan bangga, Pak. Jangan merasa seperti rijal. Anda terhina di hadapan Allah, di hadapan manusia. Sampai-sampai Nabi meminta kepada Allah, kalau kita punya sifat malas boleh, tapi malas berbuat maksiat. Ya. Jangan sampai malas berbuat taat. Kalau malas berbuat taat, segera minta kepada Allah, ya Allah hilangkan sifat malasku ya Allah. Dan kumpul dengan orang-orang yang bersemangat menjalankan ketaatan. Jangan bersemangat dengan orang-orang yang menjalankan kemaksiatan. Wal kasal wa min adzabil qabri wa min fitnatil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur dan fitnah kubur. Ini diantara doa yang juga kita baca di waktu salat. Bacalah doa di mana kita mohon kepada Allah dijauhkan dari 4 hal. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza faragha ahadukum min at-tasyahhudil akhir," atau kama qala, jika salah seorang di antara kalian selesai dari tasyahud akhir sebelum salam, mintalah perlindungan kepada Allah dari 4 hal. Min adzabi jahannam wa min adzabil qabri min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Mintalah perlindungan dari azab kubur, dari azab jahannam, azab kubur, fitnah dunia dan kematian, dan fitnah Masihid Dajjal. Salah satu doa yang patut kita baca di saat sholat, boleh dibaca di waktu kita sujud, karena 4 hal ini yang paling menyiksa kita. Di dunia mumpung sehat, minta kepada Allah dijauhkan dari azab jahannam. Kita merasa tersiksa dengan kondisi kadang-kadang di dunia yang kondisinya tidak terlalu berat, tapi kita sudah merasa tersiksa. Bagaimana ketika betulan disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Wa min fitnatil qabr, dan fitnah kubur. Kenapa di alam kubur itu ada ujian, pertanyaan? Dalam hadis yang sahih, semua makhluk akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk?" Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, apa agamamu? Lah Ustaz, pertanyaannya gampang Ustaz. Naam, di dunia gampang, di akhirat kata Nabi SAW tidak semuanya bisa menjawab. Al-munafiqun wal kuffar, mereka mengatakan la adri. Kenapa? Karena pertanyaan di alam kubur yang menjawab bukan hafalan kita, tapi yang menjawab adalah perbuatan kita, keyakinan kita. Sama seperti orang ketika sakratul maut, dia dituntut untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Tidak semua orang bisa. Padahal itu kalimat yang mudah diucapkan. Kenapa? Tergantung amal. Di alam kubur itu yang menjawab amal-amal kita. Orang yang di dunia betul-betul dia tuhankan Allah, dia tidak menuhankan hawa nafsunya. Dia tuhankan Allah, dia tidak menuhankan makhluk siapapun dia. Di dunia dia menjadikan Rasul sebagai imamnya. Dia berupaya untuk ikut syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia betul-betul komitmen dengan agama. Mudah dia menjawab pertanyaan malaikat walaupun tidak sekolah. Namun ketika di dunia dia angkuh terhadap Allah, menentang syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merendahkan syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, meremehkan agamanya sendiri, dia tidak akan mampu menjawab sekalipun dia bergerak profesor, doktor, bla 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 bla. Tidak ada manfaat ya ikhwani fillah. Gelar-gelar bayar fa. Di alam kubur khalas. Yang bermanfaat apa? Al-amal wal amal, amal yang kita kerjakan dan keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi SAW memerintahkan kita untuk minta dijauhkan dari perbuatan dosa dan hutang. Sekali lagi hutang. Nabi SAW seringkali mengajarkan kepada sahabatnya untuk berlindung dari hutang. Sampai-sampai ada salah seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, engkau kok banyak mengajari doa agar terhindar dari hutang?" Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam?
Orang kalau sudah berhutang, maka dia akan banyak berdusta. Berbicara dia akan berdusta. Dia akan berjanji dan mengkhianati janjinya. Shadaqar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Anda lihat orang kalau sudah terlilit hutang, kadzibnya luar biasa. Yang baik jadi tidak baik gara-gara utang. Hati-hati dengan utang. Hati-hati dengan kartu kredit ya jamaah. Hidup hanya sebentar. Nabi berulang kali mengingatkan, ya Allah, aku berlindung dari hutang. Hati-hati. Kemudian Nabi mengajarkan kepada kita doa agar hati kita dibersihkan dari dosa, dan tidak hanya itu, dijauhkan dari dosa. Maka sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, kita berupaya untuk menjauhkan diri kita dari dosa. Dan tatkala kita berbuat dosa, segera bertaubat kepada Allah. Sebaik-baik manusia pasti pernah berbuat dosa. Kita semua hamba Allah yang pasti pernah berbuat dosa. Yang tidak pernah berbuat dosa hanya malaikat. Kalau ada makhluk yang mengatakan saya tidak pernah dosa, saya tidak pernah berbuat dosa, inti malaikat. Bukan Tuhan, bukan makhluk. Makhluk Allah berbuat dosa. Namun bedanya orang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang beriman kalau berbuat dosa itu kroso, panas. Hatinya itu gelisah. Tapi orang munafik, kata Nabi, kalau berbuat dosa seperti laler yang nemplok di hidungnya. Tidak ada perasaan apa-apa. Maka ketika kita berbuat dosa, kita minta kepada Allah, ya Allah, bersihkan dosa saya. Jauhkan saya dari perbuatan dosa. Kalaupun jatuh kepada perbuatan dosa, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.